Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa kembali berkumpul, duduk, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada kesempatan hari ini kita bisa membuka hari kita dengan menunaikan berbagai macam kewajiban, salat subuh, lalu menuntut ilmu agama. Dan semoga ini adalah awal dari keberkahan hari ini dan waktu-waktu kita yang lain, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, ulama besar yang menjadi kebanggaan umat dan pemilik karya yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, karya yang terbukti dengan izin Allah merubah wajah dunia menjadi semakin bermartabat, semakin beradab, semakin berakhlak, semakin beriman, semakin bertauhid, semakin sebagaimana dikatakan oleh penulisnya sendiri, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh, maka semakin soleh. Dan ini semua taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang dan karya seseorang. Jika seseorang tersebut ikhlas kepadanya dan tulus dan mengharapkan wajahnya Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, dan pada kesempatan ini kita kembali bersama Ka'ab bin Malik, sosok yang sangat luar biasa, sosok yang tidak ikut perang Tabuk karena sebuah kekhilafan yang dilakukan, namun beliau hadapi dengan jujur. Di saat 80-an orang berbohong di hadapan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memilih untuk menghadapi itu dengan penuh kejujuran, walaupun konsekuensinya mendapatkan sikap dingin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu didiamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi berhari-hari, puluhan hari. Upaya beliau untuk mencari perhatian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak berhasil menurut perasaan dan sepengetahuannya.
Karena kita tahu bersama Nabi sangat sayang kepada Ka'ab bin Malik. Namun ini adalah hukuman yang harus dijalani. Lalu beliau berusaha berbicara dengan Abu Qatadah, dan itu pun tidak membuahkan hasil. Lalu di tengah kegalauan, di tengah kegamangan, ada tawaran yang sangat menggiurkan dari Raja Ghassan untuk bergabung dengan mereka, meninggalkan Rasul SAW dan para sahabat. Raja Ghassan bermain di tengah air keruh, ingin memanfaatkan kegalauan dan kegamangan Ka'ab bin Malik dengan menawarkan angin surga yang sejatinya fata morgana. Dan kembali Ka'ab bin Malik mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa bermain cantik dan menunjukkan levelnya sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Betul, Raja Ghassan menawarkan segala kenyamanan dan kemewahan, tapi bukankah itu duniawi? Dan betul, pada saat itu Rasul SAW dan sahabat-sahabat beliau bersikap dingin, mendiamkan beliau. Tapi bukankah itu proses yang harus dijalani untuk mendapatkan pertobatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Ka'ab memilih yang kedua, memilih mempertahankan imannya, memilih mempertahankan ketakwaannya, memilih memperjuangkan taubatnya. Iya, memperjuangkan taubat. Dan sudahkah itu tertanam dalam diri kita? Memperjuangkan taubat kita. Ya mungkin kita telah lakukan 10 tahun lalu, atau 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, atau mungkin tahun ini, atau di Ramadan kemarin. Kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana upaya kita mempertahankan taubat kita? Dan itu yang berusaha dibuktikan oleh Ka'ab. Namun ternyata hukuman belum berakhir. Alih-alih langsung mendapatkan reward, penghargaan dari sikap yang begitu luar biasa dan mental juaranya, justru di hari ke-40 Ka'ab bin Malik harus menerima kenyataan Rasul SAW memberikan sebuah kebijakan agar beliau berpisah untuk sementara waktu dengan istrinya, sebagaimana yang disampaikan Huzaimah bin Thabit dalam riwayat. Perpisahan yang memang bukan perceraian, tapi tidak tahu sampai seberapa lama itu harus dijalani. Dan subhanallah, dengan taufik dari Allah, lalu perjuangan Ka'ab bin Malik, beliau bisa menjawab perintah itu dengan begitu luar biasa, begitu menakjubkan. Utallikuha, apakah aku harus menceraikan istriku? Ammadha af'al, atau apa yang harus saya lakukan? Lalu Khuzaimah mengatakan sebagai utusan Nabi SAW, bal i'tazilha, bal i'tazilha. I'tazilha. Enggak. Bukan menceraikan, tapi pisah dulu jangan sementara. Fala taqrabanna. Jangan sekali-sekali engkau dekati istrimu. Dan begitu juga Khuzaimah mendatangi Murarah dan Hilal dan membawakan perintah Nabi SAW yang sama dengan perintah kepada Ka'ab. Ketiga sahabat yang begitu luar biasa itu diminta untuk menjauhi istri mereka
yang selama ini merupakan pihak yang dikecualikan. Maka Ka'ab bin Malik langsung mengatakan, ilhaqi bi ahlika fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Wahai istriku, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, tinggallah sabar dengan mereka sampai kita melihat apa yang Allah takdirkan kepada kita, sampai kita lihat apa yang Allah putuskan untuk kita. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah. Tapi kondisi berbeda di rumah Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu adalah senior, orang tua, dan beliau sangat-sangat terpukul. Tidak ada gerakan, yang ada hanya menangis, menangis, dan menangis. Hadirin yang Allah muliakan, maka istri Hilal memberanikan diri bicara kepada Nabi SAW. Bukan untuk menentang, bukan untuk mendebat, bukan karena nggak terima, tapi mengkhawatirkan kondisi suaminya. Maka beliau minta izin kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, bolehkah aku berkhidmat kepada suamiku, melayani beliau, karena beliau nggak bisa ngapa-ngapain. Nabi katakan, atau Nabi memperbolehkan, tapi dengan syarat tidak berhubungan. Istri Hilal langsung menjawab, gak usah khawatir ya Rasul, jangankan. Beliau gak bergerak dari hari pertama. Itu bahasa hiperbola. Istri Hilal bin Umayyah, jelas Hilal pasti buang air atau menunaikan hajatnya, tapi artinya mayoritas waktunya hanya dihabiskan dengan menangis, 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 dan menangis. Selain tentu saja sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang diri. Dan itu yang dijelaskan para ulama. Hilal butuh sosok yang berkhidmat kepada beliau, bukan karena kesehatan atau penyakit yang beliau derita, bukan karena faktor tua atau umur, tapi faktor psikis. Beliau sedihnya minta ampun. Kesedihan yang membuat beliau tidak tertarik melakukan apapun. Maka untuk memenuhi kebutuhan pokok dan primernya dibutuhkan seorang istri. Dan itu yang dilobikan oleh istri Hilal, Khawlah binti Asim. Hadirin yang Allah muliakan, begitu istri Hilal bin Umayyah diizinkan oleh Nabi SAW, faqala li ba'du ahli, Ka'ab kembali melanjutkan cerita indah ini. Maka berkata salah satu keluargaku kepada diriku, "Lau ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik, faqad adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumah." Berita bahwa istri Hilal bin Umayyah mendapatkan izin dari Nabi SAW untuk berkhidmat, untuk melayani suaminya, itu terdengar dan diketahui oleh banyak orang, di antaranya keluarga Ka'ab bin Malik. Maka salah satunya menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik, kalau saja engkau minta izin kepada Rasul SAW agar istrimu berkhidmat dan melayanimu, mungkin diizinkan oleh Nabi. Karena beliau, Rasul SAW, telah mengizinkan istrinya Hilal bin Umayyah untuk berkhidmat. Coba lobby kepada Nabi.
itu arahan dari salah seorang keluarga Ka'ab bin Malik. Timbul pertanyaan, kenapa ada orang bisa bicara dengan Ka'ab? Bukankah semuanya dilarang untuk bicara? Hadirin yang Allah muliakan, dijawab oleh banyak para ulama. Di antaranya mereka mengatakan ini arahan secara isyarat, bukan dengan lisan. Lalu ada yang mengatakan, dan rasanya ini lebih kuat, bahwa ini disampaikan oleh orang yang tidak masuk ke dalam pelarangan, anak kecil misalnya. Kan bisa jadi ada keponakan, om, kenapa nggak minta izin aja biar tante itu tetap sama om? Aku dengar, bla 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 seterusnya. Bisa jadi nggak disebutkan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan itu nasihat dari orang munafik yang melanggar dan memprovok Ka'ab untuk tidak benar-benar sami'na wa a'tona kepada Nabi SAW. Karena jelas kondisi berbeda. Walaupun sama-sama gamang, sama-sama galau, sama-sama terpuruk. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab. Rasanya lebih dekat ini di luar pihak dalam konteks hukuman. Bisa jadi anak kecil. Dan itu mungkin. Intinya ini tidak dilakukan oleh orang atau seorang sahabat Nabi SAW yang diberlakukan atau yang diminta dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tidak berbicara dengan Ka'ab. Hadirin yang Allah muliakan, apa respon Ka'ab? Dan lagi-lagi ini sangat menarik. Ka'ab mengatakan, la asta'dzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini madza yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha. Aku enggak akan meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak bisa bayangkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang direspon atau apa respon Rasul sallallahu alaihi wasallam jika aku minta izin kepada beliau. Wa ana rajulun syab, sedangkan aku adalah anak muda. Beda kondisinya dengan Hilal, nggak sama. Nabi nggak bodoh. Nabi bukan orang yang nggak ngerti kondisi para sahabatnya. Beliau tahu. Oh, Nabi SAW tahu bahwa Ka'ab bin Malik punya tunggangan pada saat itu, sebagaimana dialog yang sudah kita bahas dan kita ceritakan. Nabi tahu kondisi sahabat-sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saran itu dibentahkan oleh Ka'ab. Enggak, itu bukan ide yang bagus. Saya nggak ngebayangin apa respon Nabi SAW. Lagi-lagi kita disuguhkan oleh sikap sami'na wa ata'na dari Ka'ab. Prinsip sangat mahal. Sami'na wa ata'na. Tidak ada bantahan. Tidak ada lobby-lobby.
tidak ada penentangan. Sami'na wa ata'na. Prinsip yang ada dalam surat An-Nur ayat 51 itu hidup, real di dalam kisah ini. Inna makana qaulal mu'minin, sesungguhnya respon orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasulnya memutuskan perkara mereka, agar Rasul memutuskan perkara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Respon mereka hanya mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Anda ingin keberuntungan dalam hidup, sami'na wa ata'na. Keberuntungan adalah hal penting. Banyak pakar-pakar bisnis mengatakan salah satu hal penting dalam bisnis agar sukses keberuntungan. Ini keberuntungan. Kalau mau beruntung, sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Bukan dengar, jawab. Bukan dengar, lobby. Hadirin Allah muliakan. Maka untuk kesekian kalinya, Ka'ab bin Malik menolak hal-hal yang bisa menggelincirkan beliau, dan mengeluarkan dan menyingkirkan beliau dari jalan memperjuangkan taubat beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan. Maka beliau tetap pada pendiriannya, sami'na wa ata'na. Maka mulai hari 40 beliau berpisah dengan istri beliau. Benar-benar fase yang sangat berat. Kalau hari pertama sampai hari 40 masih ada istri yang mensupport, masih ada istri yang melayani, yang membuatkan makanan, yang membesarkan jiwa, yang memotivasi. Sekarang gak ada lagi. Hari 41, hari 42 dijalani dengan kesunyian, kesendirian. 43, 44, 45, 46, hari-hari yang jauh lebih berat daripada 40 hari sebelumnya. 47, hari ke-48, hari ke-49, tibalah hari ke-50. Falabithu bidzalika 10 layal. Aku habiskan 10 malam. Fakamula lana khumsuna laila. Dan genaplah 50 malam. Mulai pada saat pengumuman tersebut, 50 malam. Saat itu waktu subuh, jamaah. Waktu subuh. Ka'ab tidak pernah melupakan
waktu subuh hari tersebut. Thumma sallaitu salat al-fajri sabah khamsina laila. Aku salat subuh di hari yang ke-50. Ala dhahri baitin min buyutina. Aku salat di atap rumah. Di atap. Bukan di dalam rumah, jamaah. Itu saking seseknya jiwa. Sampai sholat di atas. Agar melihat seluruh kelapangan. Antum pernah bayangkan dapat masalah besar sampai pada keputusannya saya harus sholat di atas. Di atap. فبينما أنا جالس على الحال الذي ذكر الله تعالى منا. Dan pada saat itu kata Ka'ab, aku sedang duduk dengan kondisi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang Allah ceritakan dalam surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Dan terhadap 3 orang yang taubat mereka ditangguhkan. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Sampai pada saat bumi telah menjadi sempit di dalam pandangan mereka. Padahal bumi begitu luasnya. Wadaqat alaihim anfusuhum. Dan jiwa-jiwa mereka pun terasa sesak sekali. Itu yang dirasakan Ka'ab, Hilal, dan Murarah. Kata Ka'ab, jamaah, beliau mengatakan, Daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Pagi itu aku benar-benar merasakan jiwaku benar-benar sesak dan sempit. Dan bumi yang luas itu benar-benar terasa sempit di dalam diriku. Bumi itu sempit dalam pandanganku. Wih, jamaah, 50 hari. Lalu 10 malam, 10 hari terakhir yang sangat berat. Itu orang tuh udah bingung mau kemana. Benar-benar bumi itu sempit, jadi orang tuh bingung. Salah satu bingung mau kemana. Udah nggak ngerti lagi udah. Kan bisa kemana-mana. Pengen gak sih kita ada di ruangan yang benar-benar begitu kita masuk, lift yang sangat sempit tuh. Lift yang sangat sempit. Begitu kita masuk lift udah tinggal berdiri. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu yang dirasakan mereka. Atau kita masuk, gak usah bicara lift, lemari. Kita masuk lemari. Begitu lemari itu besar, seukuran diri kita. Kita masuk, orang tutup dari luar. Udah gak bisa kemana-mana. Padahal bumi itu luas, kata Ka'ab. Bumi itu luas. Dan beliau sholat di mana? Di atas. Bukan di dalam ruang, di atas. Hamparan bumi. Mereka lihat.
Tapi yang beliau rasa itu kayak masuk lemari, ditutup udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung, bingung. Bingung. Gak ada orang yang bisa diajak bicara. Dan di titik itu Allah yang mengatakan tentang perasaan mereka bertiga, wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Di saat itulah mereka benar-benar merasakan tidak ada tempat berlari dari ujian Allah, dari hukuman Allah, dari siksa Allah, kecuali kembali kepada Allah. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Kalau selama ini kita merasa hanya teori aja konsep ini, mereka benar-benar merasakan real. Gak ada tempat berlari kecuali kembali kepada Allah. Gak ada satupun orang yang bisa diajak komunikasi. Gak ada satupun orang yang bisa diajak bicara. Gak ada satu orang yang bisa bantu. Pernah gak sih kita merasakan hal seperti itu? Kita gak bisa telepon si A, gak bisa telepon si B, gak bisa telepon si C, semua gak bisa. Orang-orang yang selama ini kita andalkan gak bisa kita hubungi. Pintu ini tertutup, pintu ini tertutup, pintu ini tertutup, pintu. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Itu bumi sempit, 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 gak bisa ngapa-ngapain. Sesak jemaah. Udah bingung, gak bisa. Di pagi itu, dengan kondisi yang demikian, Ka'ab mengatakan, sami'tu sawta sarikhin au fa'ala sala'. Tiba-tiba ada sebuah suara teriakan yang memecahkan keheningan yang ada dalam diriku. Suara yang memecahkan kebuntuan. Yaqulu bi'a'la sauti. Suara itu benar-benar diteriakkan dengan sepenuh tenaga. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Coba bayangkan kita di posisi Ka'ab lagi duduk, bengong, bingung mau ngapain. Bumi itu sempit, nggak bisa hubungi siapapun. Teman Abu Qatadah nggak bisa, Zubair, Tolha, Rasul nggak bisa bicara sama Abu Bakar, nggak bisa bicara sama Umar, nggak bisa bicara sama Utsman, nggak bisa bicara sama Ali bin Abi Thalib. Bingung. Itu benar-benar kayak masuk lemari yang plek, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba pecahlah keheningan. Kalimat yang ditunggu-tunggu selama 50 hari akhirnya beliau dengar. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fakharartu sajida. Wa araftu annahu qad ja'a faraj. Dalam hati, dalam keyakinan yang meyakini bahwa tidak ada pertolongan kecuali kembali kepada Allah. Gak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah. Kita ngomong begitu, kita masih bisa bicara sama suami kita.
Kita pada saat bilang nggak ada tempat kembali kecuali kembali kepada Allah, kita mungkin masih bisa bicara dengan ustadz kita sama guru kita. Kau nggak bisa, nggak bisa. Dan di saat itu kalimat itu muncul, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, taubatmu diterima sama Allah. Itu kan yang ada dalam hati beliau. Fakharartu sajida, maka aku langsung sujud. Dalam riwayat yang lain nangis. Ya. Pemuda yang kokoh, yang hidupnya melewati peperangan yang satu ke peperangan yang berikutnya, peperangan yang kedua menuju peperangan ketiga, gak kuasa menahan air matanya pada hari itu. Pemuda yang kehidupannya dihiasi dengan besitan-besitan pedang dan suara beradunya senjata di peperangan yang satu, peperangan yang berikutnya. Fakharartu sajida, aku sujud dan aku nangis. Wa araftu annahu qad jaa faraj, karena aku tahu akhirnya pertolongan itu datang, jalan keluar itu datang. Semua ini telah berakhir. Lima 50 hari yang sangat berat dalam hidup beliau, yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Oh, nangis. Taubat diterima. Mungkin di antara kita pernah merasakan kondisi menangis pada saat bertobat. Ya, itu indah, itu indah. Pada saat kita benar-benar ingin bertobat, kita menangis kepada Allah. Jadi bayangkan bagaimana perasaan Ka'ab. Pagi itu bukan tentang beliau bertobat, bukan. Tapi lebih dari itu, pagi itu artinya taubat beliau diterima sama Allah Jalla wa'ala. Itu yang gak pernah kita rasakan seumur hidup kita, karena kita gak pernah tahu apakah diterima apa enggak. Cuman kita baik sangka sama Allah. Adapun beliau, langsung Allah terima tobatnya. Berat 50 hari. Tapi Anda mengetahui sendiri, tobat Anda diterima oleh Rabbul Alamin. Tobat Anda diterima oleh yang memiliki neraka dan sekaligus pemilik surga. Maka Ka'ab sujud nangis kepada Allah. Waduh, gak kebayang gimana perasaan Ka'ab pada saat itu. Itu perasaan bercampur aduk, jamaah. Itu sujud terindah mungkin dalam hidup beliau. Sujud yang semua emosi bermain dan semua memori kembali teringat. Memori ketika melakukan blunder itu. Lalu hari di mana menghadap Nabi SAW. Lalu maju mundur, jujur bohong, jujur bohong. Memori tentang sikap dingin Nabi SAW dan senyum marahnya Nabi SAW. Lalu bagaimana beliau digoda, disalahkan oleh rombongan Bani Salimah, tapi beliau tetap tegar.
memori di mana beliau ingat, beliau berusaha cari perhatian Nabi, berdiri di dekat Nabi, lalu sholat, lalu curi-curi pandang. Tapi beliau pikir Nabi nggak merespon. Memori ketika bicara dengan Abu Qatadah, tapi Abu Qatadah hanya mengatakan Allahu a'lam. Memori tentang beratnya menolak tawaran Raja Ghassan. Memori di mana harus menerima kenyataan bahwa harus berpisah dengan istri di hari ke-40. Itu kan bisa, kalau kita bayangkan, rasanya semua itu memori yang ada di benak Ka'ab, ada dalam hati Ka'ab ketika sujud, nangis, tumpah semuanya. Kayaknya kebayar. Semua perjuangan, semua pengorbanan. Gak sia-sia. Allah terima taubat saya. Allah terima taubat saya. Radhiyallahu ta'ala an. Wih, seneng kita. Saya gak bisa bayangin gimana senengnya Ka'ab bin Malik. Kita taubat aja udah indah. Ini taubat diterima sama Allah. Bayangin gak sih kita tahu taubat kita diterima sama Allah. Semua dosa-dosa kita pada saat kita gak berhijab misalnya bagi wanita. Dosa pada saat kita gak sholat, gak puasa Ramadan. Dosa kita makan uang haram. Dosa ada orang yang puluhan tahun kehidupan malam. Ada dosa orang selingkuh. Tapi semua nyesal. Lalu tobat kepada Allah. Lalu dia tahu tobatnya diterima. Ya Allah, gimana perasaannya? Itu yang dirasakan Ka'ab bin Malik pada saat sujud. Udah mentok, bingung orang. Tiba-tiba tobat Anda diterima. Makanya jemaah sekalian, kalau kita baca definisi tobat nasuha, sebagian ulama mengatakan tobat nasuha adalah tobat pada saat Anda merasakan apa yang dirasakan Ka'ab bin Malik. Wa dhannu alla marja'a minallah illa ilaih. Tobat di mana Anda yakin tidak ada tempat lari dari hukuman Allah, dari siksa Allah, kecuali kembali kepada Allah. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. Kata Ka'ab, ternyata Rasul SAW mengumumkan di tengah-tengah manusia bahwa Allah menerima tobat kami. Ya Allah, Allah menerima tobat kami. Di saat sholat subuh, selesai sholat subuh, Nabi buat pengumuman, wahai sahabat-sahabatku, Allah telah menerima tobat Ka'ab, tobat Murarah, tobat Hilal. Ya Allah, hadirin, gimana perasaannya Ka'ab waktu itu? Gimana perasaan Murarah? Bagaimana perasaan Hilal? Fadhahaban nasu yubashirunana. Itu jamaah, Allahu Akbar. Sahabat begitu dengar Nabi SAW mengumumkan taubat 3 sosok yang mereka cintai, itu mereka langsung berusaha secepat mungkin menyampaikan kabar gembira itu kepada ketiga orang tersebut. Allahu Akbar. Fadhahaba qibala sahibai mubashirun. Dan bukan aku aja, 2 sahabatku, Murarah dan Hilal, itu pun juga diberitahukan. Jadi spontanitas. Begitu Nabi katakan, 3 sahabat kita taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langsung berusaha. Banyak orang bubar, hadirin. Langsung berusaha ke 3 sahabat tersebut.
Ada yang ke Ka'ab, ada yang ke Murarah, ada yang ke Hilal. Spontanitas. Nggak ada perintah. Spontanitas. Senang mereka, senang. Ya Allah. Itu sahabat sejati, jamaah. Senang, bahagia, ya Allah. Akhirnya Ka'ab, Murarah, Hilal, taubatnya diterima. Allah senang, ya Allah, senang. Mereka berusaha. Satu ke Ka'ab, ada yang ke Ka'ab, ada yang ke Hilal, ada yang ke Murarah. Waraqadha rajulun ilayya farasa. Ada Ka'ab cerita tentang pagi itu, pagi yang indah, jamaah. Itu pagi persahabatan. Pagi persahabatan. Ada seseorang yang langsung ke kudanya, dia tunggangi dan dia berusaha sampai ke tempat saya secepat mungkin, naik kuda. Jadi ada yang berusaha mendatangi saya dengan kudanya. Lalu ada yang wasa'asain min aslam kibali wa aufa 'alal jabal. Ada yang lari. Ada yang lari. Lalu naik ke atas bukit. Naik ke atas gunung. Wa kana sautu asra' minal faras. Lalu begitu naik, teriak. Dan kata Ka'ab, dan suara lebih cepat daripada larinya seekor kuda. Allahu Akbar. Lihat bagaimana sahabat sejati. Ketika melihat sahabatnya salah, sahabatnya keliru, sahabatnya dihukum, bukan senang, bukan gembira, bukan hasad. Itu semua hal receh, jamaah. Sahabat sejati sedih. Jadi jamaah, jadi selama 50 hari mereka diamkan Ka'ab. Selama 50 hari mereka nggak salam kepada Ka'ab. Kalau Ka'ab mengucapkan salam, didiamkan. Abu Qatadah dan lain-lain. Itu mereka sayang banget sama Ka'ab, sayang banget sama Murarah, sayang banget sama Hilal. Tapi ini perintah Allah. Kita harus jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini komitmen, ini disiplin. Allah dan Rasulnya di atas segalanya, bahkan di atas persahabatan. Tapi bukan berarti kita benci sama sahabat kita. Tapi kita harus menjaga persahabatan kita di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau Allah bilang hukum, hukum. Hukum. Tapi hati sayang. Bukan marah. Hukum. Ketika menghukum tuh bukan emosi, bukan marah, bukan kesal, bukan kecewa. Enggak. Sayang. Dan ini perintah. Kita disuruh untuk jadi pihak yang konsisten. Dihukum. Jadi mereka sedih. Mereka sedih ngeliat Hilal, mereka sedih ngeliat Murarah, mereka sedih ngeliat Ka'ab, sedih mereka. Tapi mereka harus komit menjalankan hukuman. Begitu kabar gembira, Nabi umumkan taubat mereka diterima oleh Allah. Ya Allah, itu mereka gak bisa menyembunyikan kegembiraannya secara spontanitas. Mereka langsung beranjak, langsung pergi ke 3 rumah tersebut. 3 tempat sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang naik kuda, ada yang lari, ada yang lari dengan cerdas. Jadi kalau saya lari nggak bisa ngalahin kuda, kan gitu, nggak bisa. Mau lari ngalahin kuda nggak mungkin. Naik ke atas bukit, teriak, karena dia tahu bahwa kecepatan suara lebih cepat daripada larinya seekor kuda. Allahu Akbar. Sampai begitu, saking sayangnya sama Ka'ab, sayangnya sama Murarah, sayangnya sama Hilal. Kesetiaan persahabatan. Itu kesetiaan, jemaah. Itu loyalitas. Kita tinggalkan sahabat kita karena 1-2 hal receh.
gara-gara satu dua hal dunia. Itu persahabatan? Enggak. Ini persahabatan. Makanya mereka menurut sahabat. Gelar mereka tuh sahabat. Karena mereka diantara benar-benar mewujudkan. Itu bukan nama omong kosong. Sahabat. Naik atas bukit, teriak. Berharap suaranya lebih dulu sampai ke Ka'ab dibanding kuda teman mereka. Allahu Akbar. Teriak. Wahai Ka'ab. Makanya kan yang nakab dengar absyir. Suara tuh. Yang menang suara. Allahu Akbar. Sama radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang itu kok bisa ada yang benci jamaah, subhanallah. Orang-orang hati bersih, sahabat Nabi SAW. Pertunjukan persahabatan yang sangat mewah di pagi itu dan di subuh itu. Semua didatengin satu-satu. Ada yang datengin Ka'ab, ada yang datengin Murarah, ada yang datengin Hilal. Semua didatengin. Semua senang. Dan bukan hanya memberikan kabar gembira. Mereka ingin menjadi orang yang pertama kali membawa kabar gembira itu. Subhanallah. Dan ini sunnah Nabi SAW. Kasih kabar gembira kepada sahabat kita. Kasih kabar gembira. Kita tahu misalnya anaknya lulus PTN atau lulus sebuah sekolah. Kasih kabar gembira. Cepet-cepetan. Itu ketulusan, itu kesetiaan, itu loyalitas. Kita tahu misalnya hasil medis saudara kita negatif, kasih kabar gembira ke dia. Dan cepet-cepetan, pokoknya gue harus duluan ya. Enggak, gue duluan. Itu sahabat. Itu sahabat. Mereka tuh pengen mereka bertiga ini bahagia secepat mungkin. Allahu Akbar. Mereka tuh tiga, ya Allah, mereka ngerti gimana perasaan tiga sosok ini. Ka'ab, Murarah, Hilal. Ya Allah, gak karuan. Mereka ingin sesegera mungkin mereka bertiga harus mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keceriaan. Harus bahagia. Gimana tiga orang ini bahagia? Bukan hasad, bukan senang, bukan menari di atas kesengsaraan orang. Hadirin, Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan riwayat bagaimana Hilal disamperin untuk diberitahu kabar gembira ini. Hilal bin Umayyah. Itu Hilal langsung sujud. Kata sahabat yang membawa berita, saya pikir Hilal tidak akan bangkit lagi dari sujudnya. Saya pikir dia meninggal. Allah, saking lamanya sujud. Saking lamanya sujud. Itu Hilal sujud nangis. Radhiyallahu anhu. Dan lama. Lihat Alul Badar ya, memang beda levelnya, kelasnya beda jemaah. Lama sujud sampai pembawa berita gembira saya berpikir Hilal meninggal pada saat itu, saking lamanya sujud. Dia nggak bangkit lagi. Gimana perasaan Hilal? Senengnya minta ampun. Ya Allah, ternyata ada kesempatan buat saya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Hari yang begitu indah. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni. Kita kembali kepada Ka'ab.
ketika orang yang suaranya aku dengar itu datang menemuiku. Jadi suaranya dulu. Jadi begitu teriak, udah dengar Kaab, baru datang. Cerdas emang, cerdas, masya Allah. Teriak dulu, sehingga Kaab dengar duluan dari beliau, baru beliau datang. Naza'tu lahu thawbai, fakasautuhuma iyyaha bibisyaratihi. Secara spontanitas, Kaab langsung buka dua baju beliau, dan beliau pakaikan, beliau kasih orang tersebut sebagai balasan dari perbuatannya. Sudah memberikan tahu aku berita gembira ini. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin. Demi Allah, aku nggak punya selain dua baju tersebut pada hari tersebut. Pada pagi itu aku cuma punya itu. Terus pakai apa? Wasta'artu thawbain. Lalu aku pinjam dua baju. Sebagian ulama membawakan riwayat dari riwayat di riwayat tersebut pinjam ke Abu Qatadah. Abu Qatadah yang temboknya dipanjat, terus ditanya, sepupu, orang yang paling beliau cintai, emang nggak benci Abu Qatadah sama Ka'ab? Mungkin dipinjemin, pakai ini udah. Falabistuhuma, maka aku pakai. Dan dari sini memberikan pelajaran berharga. Seseorang itu berusaha memberikan kabar gembira kepada sahabatnya secepat mungkin. Dan bagi kita, saat kita melihat sahabat kita mendukung kita, memberikan kabar gembira untuk kita, hendaknya kita balas. Kita kasih hadiah kepada dia. Kita kasih hadiah kepada orang yang mensupport kita, mendukung kita untuk jadi orang baik. Kita kasih hadiah dan kita support orang yang mendukung kita untuk istiqomah, yang memberikan kabar gembira untuk kita, yang bahagia ketika kita bisa jadi orang soleh, orang yang bertakwa. Itu kita kasih hadiah. Ini Kaab. Dan jangan hitung-hitungan kasih hadiah. Makanya dibuka bajunya dan kata Kaab, saya pada saat itu punya itu. Walaupun ada keterangan lebih detail para ulama tentang masalah ini, tapi yang dia punya saat itu, ya itu dikasih udah. Terus pinjam baju. Subhanallah. Karena harta dunia nggak ada artinya dibanding persahabatan yang begitu tulus dan begitu murni seperti ini. Maka setelah aku pinjam baju saudaraku, dalam riwayat Abu Qatadah, wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku segera menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang yang pengen temui pada saat kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah beliau ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Nabi SAW? Kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.